Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, yang kami hormati Kepala Subag Tata Usaha, Bapak Kasih Penyelenggara, Bapak Ibu Pengawas, dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa hadir dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat fungsional pengawas sekolah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya sampai yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah acara ini kita buka bersama dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan pengucapan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lima nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. 1. Integritas. Integritas, integritas, integritas. 2. Profesionalitas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. 3. Inovasi. Inovasi, inovasi, inovasi. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. 5. Keteladanan. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya akan dibacakan surat keputusan yang akan disampaikan oleh Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul kepada Bapak Haji Basori Alwi, SAG MA. Disilakan. Yang bisa.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 02-00-B-Romawi 2-8-2020. Menteri Agama membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, memberhentikan dengan hormat Heni Prilantari SPD MPD NIP 1974042 1999 032002 pembina tingkat 1 4B dari jabatan sebagai guru madya bidang studi biologi pada MAN 1 Bantul, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi pengawas sekolah madya tingkat madrasah aliyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 108 tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Pelantikan pejabat. Kepada pejabat yang akan dilantik dimohon menempatkan diri. Kepada Ibu Heni Prilantari SPD MPD dipersilahkan maju ke depan. Kepada saksi dan rohaniwan dimohon menempatkan diri. Saksi pertama Bapak Haji Basori Alwi SAG MA. Saksi kedua Bapak Haji Johar Mukhlis Salasianta SAG dan rohaniwan Bapak Haji Sugito SAG MSI. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon dengan hormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul berkenan melantik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dengan ini secara resmi melantik Saudari Heni Prilantari SPD MPD dalam jabatan yang baru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Saya percaya bahwa saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan. Dimohon dengan hormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul berkenan mengambil sumpah. Kepada Saudari Heni Prilantari SPD MPD, sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudari. Sebelum saudari melaksanakan tugas dalam jabatan yang baru, bersediakah saudari mengucapkan sumpah? Sedia. Menurut agama apa? Islam. Sebelum sumpah dilaksanakan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Sumpah ini ucapkanlah dengan kesadaran sepenuhnya, dengan kemauan yang sesungguh-sungguhnya.
Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Ucapkanlah sumpah ini dengan khidmat, dengan bimbingan dari saya, kata demi kata. Ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah kepada Ibu Heni Prirantari, SPD MPD, disilakan. Dilanjutkan saksi pertama, Bapak Haji Basori Alwi, SAG, MA. Saksi kedua, Bapak Haji Johar Mukhlis Salastianta, SAG. Dan yang mengambil sumpah, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dilanjutkan penandatanganan Fakta Integritas. Selanjutnya, penyerahan surat keputusan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Terima kasih. Amin. Pelantikan selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Saksi dan rombongan, Bapak Kepala Kantor dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama amanat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul kepada Bapak Haji Aidi Johansah, SAG MM, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih dan penyelenggara. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, wabil khusus Ibu Heni Prilantari SPD MM yang baru kita MPD yang baru kita lantik tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara yang sangat penting, yaitu pelantikan Ibu Heni. Mudah-mudahan tentu kita mengucapkan selamat Bu Heni dalam rangka melaksanakan tugas di tempat yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada Ibu Heni dan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya pernah menyampaikan bahwa tugas pengawas itu adalah 3M. Bukan 3M yang senantiasa kita kampanyekan. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Tapi beda lagi Pak Jauhar. Sebab beberapa hari ini saya mendengar dan membaca beberapa singkatan, istilahnya sama tapi artinya beda. Kemarin ada TPG, ya. TPG itu mestinya singkatan apa? Tunjangan Profesi Guru. Nah, kemarin di MAN 1 itu ada yang beri singkatkan tunjangan pengembangan diri, ya. Pengembangan guru. Kemudian ada istilah KPK. Apa itu KPK? Klinik Pengembangan Karir, itu kalau di kita sini. Tapi kalau KPK yang benar itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemarin ada istilah KPK lagi, itu Kiai Pengawal Kedaulatan. Nah, sekarang 3M, ya. 3M ini adalah pertama, tugas pengawas itu melakukan pembinaan. Nah, itu satu. Ini Pak Marhadi. Nah, Pak Kiainya ada ini, ya. Jadi tugas pertama tentu melakukan pembinaan. Yang kedua, M-nya itu adalah melakukan evaluasi. Jadi setelah dibina, dievaluasi. Kalau pembinaan itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas baik kepala madrasah, guru maupun peserta didik. Kemudian evaluasi bagaimana sebenarnya proses dari peningkatan itu dievaluasi. Saya mungkin beberapa pertemuan juga sering menyampaikan dan sering memberikan pembinaan di madrasah maupun di tempat ini. Salah satu kuncinya, kata saya, bahwa orang bisa sukses itu adalah 70% tergantung pada komunikasi. Itu sudah sering saya sampaikan. Nah, itu proses pembinaan saya. Nah, dalam perjalanan ini kan saya banyak mengevaluasi. Kira-kira yang saya sampaikan itu masuk apa tidak? Dijalankan apa tidak? Saya mengevaluasi. Banyak masukan kepada saya. Ada murid yang bertanya kepada gurunya, tapi ternyata komunikasinya slow, sangat lambat. Ditanya begini, gurunya tidak menjawab. Ya. Ini komunikasi.
Apalagi sekarang anak-anak kita itu kan belajar di rumah. Dia itu hanya mungkin melalui informasi lewat WA. Kadang WA-nya hanya dibaca, tapi tidak dijawab. Ya enggak? Nah, ini komunikasi, ini banyak keluhan. Anak-anak kita, ibu-ibu, orang tua, sudah ditanya enggak jawab, dan sebagainya. Ada grup info misalnya. Ya, grup info kita, tapi kok ditanya pada marah-marah di situ. Padahal kan ini sebenarnya untuk menjalin komunikasi. Ada grup-grup kita, ya. Ketika ada guru mungkin bertanya, ya, saya harapkan ya bisa diberikan penjelasan yang terbaik dan sebagainya. Termasuk Bapak Ibu pengawas, mungkin ditanya oleh Pak Guru, oleh Bu Guru dan sebagainya. Nah ini, jadi pembinaan itu ya harus dievaluasi. Maka M-nya yang kedua itu adalah melakukan evaluasi. Setelah dievaluasi kok bagaimana perkembangannya? Maka M yang ketiga itu adalah melakukan penilaian. Jadi dinilai, endingnya itu akan dinilai. Kira-kira setelah diberikan pembinaan, kemudian dievaluasi, nilainya bagaimana? Nah, nilainya bagaimana? Nah, jadi 3M ini ya saya harapkan ya mudah-mudahan bisa kita jalankan. Khususnya bagi Bapak Ibu pengawas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apalagi ke depan tantangan kita akan semakin banyak. Tantangan kita ke depan mungkin akan semakin berat. Khususnya insya Allah kita akan maju untuk tahun 2021 untuk penilaian WBBM. Itu harapannya. Karena tahun ini yang dinilai itu adalah kota. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Dan itu tidak bisa saya sendiri, Pak Kasubag, ataupun para kasih. Tapi ini memerlukan kebersamaan di antara kita. Banyak hal yang harus dibenahi. Ya. Yang pertama mungkin ya website kita. Itu perlu dibenahi. Ini ada Pak Ponijo. Ya. Jadi yang kemarin yang ditanya itu websitenya dulu. Website Kemenak itu kira-kira bisa menjadi informasi publik atau pelayanan publik enggak? Nih. Nah ini perlu kita benahi. Termasuk misalnya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada para guru, dan siapa saja. Ini tantangan pertama. Jadi website kita harus dibenahi. Maka saya sangat mendukung sebenarnya teman-teman kita, tim kreatif maupun tim IT, pokoknya meningkatkan segala sesuatu. Termasuk hari ini kita alhamdulillah sudah dibantu oleh teman-teman dari Mas apa? Mas Ardani ini sudah profesional ya. Nah, ini kita dilatih tim kita dari Kemenak dan kita sudah punya alat sendiri sekarang. Ya. Nah, jadi jenengan nanti kalau ada event-event silahkan. Ini Mbak Eva dan temannya silahkan. Ya. Ini sebenarnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas dari SDM kita maupun peningkatan pelayanan kepada semuanya. Ya. Jadi website harus dibenahi. Kemudian nanti ya pelayanan publik, peningkatan kepuasan kita bagaimana? Kemarin 200 survei itu ada 18 yang merasa kurang. Ya. Maka tahun ini ya kita usahakan ya kita berusaha semaksimal mungkin ya bersama-sama. Tidak bisa saya sendiri tapi kita bersama-sama. Ya. Dan sebagainya. Banyak hal yang harus kita benahi bersama dan tentu ini memerlukan kinerja kita yang maksimal. Jadi sekarang mulai ditata mulai sekarang secara pelan-pelan ya, tapi endingnya mudah-mudahan nanti tahun 2021 kita bisa WBBM. Bapak Ibu yang saya hormati, WBBM itu ya sebenarnya
peningkatan pelayanan publik, ya. Artinya memang ya salah satunya bagaimana kita dalam rangka pencapaian itu banyak hal yang menjadi indikator kita. Ada 18 orang kemarin yang merasa rendah memberi nilai. 10 itu dari KUA. Ya. 4 dari haji, 4 dari TPG. Itu kita sudah 10 orang kita sewani, Pak. Ya, kita evaluasi. Kenapa memberikan nilai rendah? Kenapa? Nah, itu sudah kita tangkap. Nah, ini tentu Bapak Ibu supaya besok kita bisa mengevaluasi apa yang harus kita perbaiki ke depan. Banyak hal, ya, banyak hal yang harus kita perbaiki. Oleh sebab itu tentu saya sangat Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sugito SAG MSI. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhlas dari lubuk hati yang dalam. Kami haturkan rasa syukur kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, barokah dan ma'unah-Mu upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional pengawas di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini dapat berlangsung dengan hikmat. Ya Allah, Zat penuntun umat, melaksanakan tugas-tugas kewajibannya dengan jalan yang terbaik yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, perkenankanlah kami untuk selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Mu ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, sehingga kami mampu bekerja dengan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Acara sudah selesai. Untuk itu nanti dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik, diawali oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan dilanjutkan tamu undangan yang lain. Demikian dari SAG MPD yang baru saja dilantik. Terima kasih atas kehadirannya.